Wah, wanita kampung ini datang lagi. Bikin bau saja. Bentak adik ipar menghinaku di depan semua orang saat kumpul makan bersama di rumah ibu mertuaku. Tapi saat aku menegurnya, ibu mertua berdiri dan berteriak, "Dia bukan anakmu. Jangan mengatur dan berani memarahinya." Aku tersenyum tenang. Tapi kutarik semua fasilitas mobil, biaya kuliah, dan uang bulanannya yang diam-diam telah kuberikan. Suara angin berhembus sejuk, namun suasana di dalam rumah Ibu Ratna justru terasa pengap bagi Melati. Rumah besar peninggalan almarhum mertuanya itu selalu menjadi tempat berkumpul keluarga. Tradisi ini sudah berjalan sejak hari pertama Melati menikah dengan Randy. Melati dengan hijab yang terpasang rapi menutupi kepalanya tengah sibuk memotong sayuran dan menyiapkan bumbu di dapur yang luas. Ia sibuk memasak berbagai hidangan berkuah dan lauk kering kesukaan keluarga suaminya. Pekerjaan di dapur memakan banyak tenaga dan membuat keringat membasahi pelipisnya. Tetapi Melati tidak pernah mengeluh satu kali pun. Ia selalu merapikan kembali hijabnya dan melanjutkan pekerjaannya dengan senyum tipis. Selama ini, Melati selalu berusaha menjadi istri dan menantu yang patuh. Ia percaya bahwa bakti kepada keluarga suami adalah sebuah keharusan, meskipun perlakuan yang ia terima dari mereka seringkali jauh dari kata manusiawi. Suara langkah kaki yang dihentakkan dengan keras terdengar jelas dari arah tangga kayu di ruang tengah. Bella, adik ipar Melati, turun dengan wajah masam dan langkah yang dibuat seangkuh mungkin. Bella melangkah melewati ruang keluarga tempat Randy sedang menonton televisi, lalu langsung menghampiri area ruang makan yang menyatu dengan dapur bersih. Ia melihat berbagai hidangan yang sudah tersaji rapi di atas meja makan. Bukannya mengucapkan terima kasih atau setidaknya diam, Bella malah mendengus kesal. Ia merasa makanan yang dimasak Melati terlalu biasa dan tidak sesuai dengan selera tingginya yang selalu menuntut makanan mewah dari restoran mahal. Bella berjalan mendekati meja, menggeser beberapa piring dengan kasar sehingga menimbulkan bunyi benturan yang tidak sedap didengar. Tanpa basa-basi dan dengan raut wajah penuh hinaan, Bella mengambil satu piring berisi lauk udang goreng yang baru saja diangkat dari penggorengan oleh Melati. Dengan sengaja ia membalikan piring itu dan membuang seluruh isinya ke dalam tempat sampah besar di sudut dapur. Suara piring beradu dengan pinggiran tempat sampah membuat Melati terkejut setengah mati. Ia menghentikan pekerjaannya memotong sayur dan menatap Bella dengan pandangan tidak percaya. "Duh, wanita berhijab kampungan ini datang lagi. Bikin bau dapur aja," sindir Bella dengan nada suara tinggi yang sengaja dikeraskan agar seisi rumah mendengarnya. Bella melipat kedua tangannya di dada sambil menatap Melati dengan penuh kebencian. Gadis muda itu selalu merasa dirinya adalah penguasa di rumah ini. Sementara Melati hanyalah orang luar yang datang menumpang hidup dan makan dari hasil keringat kakaknya. Bella tidak pernah tahu sedikitpun fakta sebenarnya tentang siapa yang selama ini membiayai seluruh kemewahan hidupnya. Ia selalu menganggap kakaknya, Randy, adalah pahlawan keluarga yang sangat sukses dan kaya raya. Padahal gaji Randy dari pekerjaannya sebagai pegawai biasa hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pribadinya sendiri, bahkan seringkali kurang. Seluruh gaya hidup Bella mulai dari pakaian mewah, hingga biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh Melati. Melati menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ia berusaha menekan emosinya yang mulai mendidih di dalam dada. Biasanya ia memilih diam saja saat Bella atau Ibu Ratna melontarkan hinaan tajam mengenai penampilannya yang sederhana atau latar belakangnya. Namun, membuang makanan dengan sengaja di depan mata orang yang memasaknya adalah tindakan yang sangat tidak pantas dan melanggar batas kesabarannya. Melati meletakkan pisau di atas talenan, mengelap tangannya pada serbet bersih, lalu melangkah maju mendekati adik iparnya. Ia menatap mata Bella dengan tenang, namun penuh ketegasan yang jarang ia perlihatkan. "Bella, jangan membuang makanan dengan sengaja seperti itu. Hargai rezeki yang ada. Banyak orang di luar sana yang kesulitan mencari makan, sementara kamu membuangnya hanya karena tidak suka," ucap Melati dengan suara pelan, namun terdengar sangat jelas dan tajam. Tiba-tiba Ibu Ratna muncul dari ruang keluarga dengan langkah tergesa-gesa. Wajah wanita parubaya itu memerah menahan amarah yang meledak. Ia mendengar dengan jelas teguran Melati kepada anak perempuan kesayangannya. Tanpa berpikir panjang untuk mencari tahu akar masalahnya, Ibu Ratna langsung berjalan cepat menuju meja makan.
Ia menggebrak permukaan meja kaca itu dengan sangat keras menggunakan kedua tangannya hingga piring dan gelas-gelas di atasnya bergetar hebat. Dia bukan anakmu. Jangan mengatur dan berani memarahinya di rumah ini. Teriak Ibu Ratna tepat di depan wajah Melati. Suara teriakan Ibu Ratna bergemuruh keras ke seluruh penjuru ruangan. Ia menunjuk tepat ke wajah Melati dengan jari telunjuknya yang bergetar karena emosi. Ibu Ratna merasa Melati sudah kelewatan batas karena berani menegur Bella. Di mata Ibu Ratna, Bella adalah anak yang sangat sempurna, kebanggaan keluarga, dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sementara Melati hanyalah menantu miskin dari kampung yang sangat beruntung bisa menikah dengan anak laki-lakinya yang tampan. Ibu Ratna terus memaki Melati dengan berbagai kata kasar. Ia menyuruh Melati diam, tahu diri akan posisinya, dan tidak pernah lagi ikut campur dalam urusan mendidik Bella. Melati terdiam mematung. Ia tidak membalas satupun makian mertuanya. Pandangannya perlahan beralih melewati bahu Ibu Ratna, mencari sosok Randy. Suaminya itu masih duduk di sofa ruang keluarga, memegang ponsel cerdasnya dengan santai. Randy jelas mendengar semua keributan dan teriakan ibunya itu, tetapi pria tersebut hanya buang muka ke arah televisi dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Randy sama sekali tidak menunjukkan niat untuk berdiri dan membela istrinya. Ia membiarkan ibunya dan adiknya memperlakukan Melati layaknya orang rendahan yang tidak memiliki harga diri. Sikap diam dan pengecut Randy di momen inilah yang akhirnya benar-benar mematahkan sisa-sisa kesabaran dan cinta di dalam hati Melati. Selama bertahun-tahun ia bertahan menutupi kelemahannya. Namun, Randy terbukti tidak layak dipertahankan. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mata Melati. Ia justru tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat tenang, sangat dingin, namun menyiratkan keputusan final yang bulat. Melati sadar bahwa selama ini pengorbanannya sama sekali tidak dihargai dan hanya berbuah hinaan demi hinaan. Ia merendahkan dirinya, menutupi status aslinya sebagai pengusaha sukses yang memiliki banyak aset, murni demi menjaga harga diri suaminya di depan keluarga. Ia membiayai semua tagihan rumah ini. Mulai dari tagihan listrik yang membengkak, biaya kuliah Bella di kampus mahal, hingga uang saku bulanan Ibu Ratna yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Semua itu ia transfer secara rahasia dan sistematis agar Randy terlihat hebat sebagai tulang punggung keluarga. Kini Melati tahu bahwa sandiwara menyakitkan ini harus segera diakhiri. Ia mengambil ponsel dari saku rok panjangnya. Jarinya bergerak sangat cepat mengetik sebuah pesan singkat kepada asisten pribadinya yang bernama Maya. Melati memberikan perintah yang sangat jelas, tegas, dan tidak menerima bantahan apapun. Cabut semua akses keuangan mereka. Pesan itu terkirim dalam hitungan detik. Melati memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Ia merapikan ujung hijabnya dengan tenang dan menatap wajah Ibu Ratna serta Bella secara bergantian. Tidak ada lagi rasa iba atau keinginan untuk mengalah di hatinya. Mereka berdua telah salah memilih lawan dan membangunkan singa yang selama ini memilih tidur dalam diam. Mulai detik ini, Melati akan menarik semua fasilitasnya dan membiarkan mereka merasakan kerasnya kehidupan nyata tanpa bantuan uang darinya. Melati membalikan badan, melangkah pergi meninggalkan dapur dengan langkah anggun dan pasti, membiarkan Ibu Ratna yang masih terus mengomel panjang lebar kebingungan melihat kepergiannya yang tiba-tiba. Melati berjalan melewati ruang keluarga tempat Randy masih duduk nyaman di atas sofa. Ia mengambil tas tangannya yang tergeletak di atas meja kecil di sudut ruangan. Randy melirik sekilas dari layar ponselnya lalu kembali memfokuskan pandangannya pada permainan di telepon genggamnya itu. Tidak ada satupun kata maaf, teguran untuk ibunya, atau pertanyaan yang keluar dari mulut Randy saat melihat istrinya bersiap pergi. Pria itu menganggap keributan di dapur tadi adalah hal biasa yang sering terjadi dan akan selesai dengan sendirinya seperti sebelumnya. Melati menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Pandangannya kosong, menandakan bahwa ikatan emosionalnya dengan pria pengecut itu telah terputus sepenuhnya. Sebelum akhirnya ia benar-benar melangkah keluar dari rumah besar tersebut tanpa mengucapkan salam perpisahan. Udara menyambut tubuh Melati saat ia berjalan menuju mobil pribadinya yang diparkir agak jauh dari garasi. Ia mengemudikan kendaraannya menjauh dari rumah Ibu Ratna dengan pikiran yang sangat jernih. Selama di perjalanan membelah jalanan kota yang masih ramai,
Pikiran Melati melayang pada kenangan masa lalunya. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia merintis perusahaannya dari bawah, bekerja keras hingga bisnisnya berkembang pesat dan menjadi sangat sukses seperti sekarang. Semua kekayaan, properti, dan tabungan yang ia miliki murni adalah hasil kerja kerasnya sendiri jauh sebelum ia mengenal Randy. Saat memutuskan menikah dengan Randy, Melati berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup sederhana di lingkungan keluarga suaminya. Ia tidak ingin Randy merasa rendah diri atau tertekan karena mengetahui penghasilan istrinya jauh berlipat ganda lebih besar dari gajinya sebagai karyawan biasa. Namun, niat baik dan ketulusan Melati justru dimanfaatkan dan diinjak-injak. Randy menjadi semakin malas bekerja dan bergantung sepenuhnya pada uang yang diberikan Melati secara diam-diam. Parahnya lagi, Randy membiarkan keluarganya menghina penampilan dan latar belakang Melati setiap saat tanpa berani membela. Melati memarkir mobilnya di halaman rumah pribadinya yang luas dan asri. Rumah yang sengaja ia beli dengan uang pribadinya dan ia jadikan tempat pelarian saat ia butuh ketenangan dari keluarga suaminya. Ia masuk ke dalam kamar utama yang nyaman, menyalakan lampu, dan duduk di tepi tempat tidur. Ponsel di dalam tasnya berdering nyaring memecah keheningan. Nama Maya, asisten kepercayaannya, muncul di layar. Melati segera mengangkat panggilan telepon itu dengan tenang. "Selamat, Bu Melati. Saya sudah membaca pesan Anda. Apakah Anda benar-benar yakin ingin menghentikan semua aliran dana ke keluarga Bapak? Ini termasuk pencabutan fasilitas yang sudah berjalan bertahun-tahun." Tanya Maya dari seberang telepon dengan nada profesional, namun sedikit terkejut. "Ya, Maya. Lakukan semuanya tanpa terkecuali. Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Bella dan Ibu Ratna. Hentikan juga sistem pembayaran otomatis untuk tagihan biaya kuliah Bella. Jangan ada Rp1 pun uangku yang mengalir ke rekening Randy atau rekening ibunya. Pastikan juga asuransi kesehatan atau layanan berbayar apapun yang mengatasnamakan mereka segera dibatalkan." Perintah Melati dengan suara yang sangat mantap dan dingin. "Baik, Bu, saya mengerti. Semua proses pemblokiran dan pembatalan layanan akan selesai dalam waktu 15 menit. Seluruh kartu dan akses keuangan mereka yang terhubung dengan rekening Anda tidak akan bisa digunakan lagi," jawab Maya dengan sigap. Melati mengucapkan terima kasih dan menutup teleponnya. Ia meletakkan ponsel itu di atas nakas sebelah tempat tidurnya. Melati menarik napas panjang, merasa sebuah beban batu besar yang selama ini menekan pundaknya perlahan hancur dan menghilang. Ia sudah cukup bersabar dan kini saatnya ia memberikan pelajaran berharga kepada keluarga yang sama sekali tidak tahu cara bersyukur itu. Melati membersihkan diri, mengganti pakaiannya dengan baju tidur yang nyaman, dan bersiap untuk beristirahat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Melati tidur dengan sangat nyenyak dan damai. Sangat tidak sabar menantikan hal yang pasti akan menjadi kejutan besar bagi Bella dan Ibu Ratna. Matahari bersinar sangat cerah menyinari rumah keluarga Randy. Di kamar tidurnya yang penuh dengan barang-barang mahal, Bella terbangun dengan perasaan yang sangat gembira dan penuh kemenangan. Ia merasa puas karena ibunya dengan lantang membela dirinya dan berhasil mengusir Melati dari dapur. Bella sama sekali tidak memikirkan perasaan kakak iparnya atau memikirkan kemana Melati pergi. Baginya, Melati hanyalah benalu pengganggu yang merusak pemandangan di rumahnya. Bella segera beranjak dari tempat tidur, mandi, dan berdandan dengan sangat rapi di depan meja riasnya. Ia memiliki rencana besar untuk pergi ke pusat perbelanjaan mewah bersama teman-teman dekatnya. Ia sudah lama mengincar sebuah tas merek ternama keluaran terbaru yang harganya mencapai puluhan juta rupiah, dan ia berniat membelinya untuk dipamerkan di kampus. Bella turun ke lantai bawah dengan langkah ringan dan menghampiri Ibu Ratna untuk berpamitan. Ibunya sedang duduk menikmati sarapan roti dan teh hangat di meja makan dengan sangat santai, seolah keributan sebelumnya tidak pernah terjadi. Ibu Ratna memandang anak perempuannya dari atas ke bawah dan memberikan senyuman bangga yang sangat lebar. Ia selalu merasa sangat bahagia melihat Bella tumbuh menjadi gadis yang modis, anggun, dan selalu memakai barang bernilai tinggi yang membuat tetangga iri. Ibu Ratna selalu hidup dalam keyakinan penuh bahwa Randy adalah sumber segala kemewahan ini dari hasil kerja kerasnya di kantor. "Hati-hati di jalan, anakku sayang. Beli saja semua barang yang kamu mau. Jangan ragu-ragu."
Kakakmu pasti sanggup membayar semuanya demi kebahagiaanmu, ucap Ibu Ratna dengan nada sangat bangga. Bella mengangguk setuju dengan senyum lebar. Ia melangkah keluar dari pintu depan rumah dengan rasa percaya diri yang meluap-luap. Bella sama sekali tidak menyadari bahwa mimpi terburuk dalam hidupnya baru saja akan dimulai. Ia harus memesan layanan taksi karena mobil kesayangannya sedang dibawa oleh Randy berangkat kerja. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan kota menuju pusat perbelanjaan, Bella terus tersenyum sendiri membayangkan betapa iri dan kagumnya teman-temannya nanti saat melihat ia menjinjing tas baru yang sangat langka tersebut. Setibanya di pusat perbelanjaan yang megah itu, Bella berjalan dengan dagu terangkat lurus menuju toko barang mewah yang menjadi tujuannya. 3 orang temannya sudah menunggu di depan pintu masuk toko tersebut. Mereka langsung menyambut kedatangan Bella dengan pelukan hangat dan obrolan penuh pujian mengenai penampilannya. Bella membalas pujian mereka dengan gaya merendah yang dibuat-buat lalu melangkah angkuh memasuki toko tersebut. Ia segera menghampiri seorang pelayan toko dan menunjuk sebuah tas cantik yang terpajang indah di etalase utama. Pelayan toko yang sudah mengenalnya dengan cepat mengambilkan tas tersebut dan menyerahkannya dengan sangat hati-hati kepada Bella. Bella mematut dirinya cukup lama di depan cermin besar sambil menenteng tas mahal itu dengan berbagai pose. Teman-temannya terus memberikan komentar pujian yang membuat Bella semakin besar kepala dan merasa seperti seorang putri. Tanpa berpikir panjang lagi, Bella membalikkan badan dan berjalan percaya diri menuju meja kasir di sudut ruangan. Ia ingin segera menyelesaikan proses pembayaran agar bisa langsung memamerkan tas itu saat makan siang nanti. Bella meletakkan tas di atas meja kasir dengan gaya arogan yang sangat khas. Ia membuka dompet kulitnya perlahan dan menarik keluar sebuah kartu debit berwarna emas yang terlihat sangat eksklusif. Kartu debit itu sebenarnya adalah kartu tambahan yang terhubung langsung dengan rekening pribadi milik Melati. Semuanya 50 juta rupiah, Kak, ucap kasir perempuan itu dengan suara ramah sambil tersenyum menatap Bella. Bella mendengus pelan sambil tersenyum meremehkan seolah uang 50 juta rupiah bukanlah apa-apa baginya. Ia menyerahkan kartu debit emasnya ke tangan kasir dengan gaya santai. Bella menoleh ke arah teman-temannya yang berdiri di belakangnya sambil tertawa kecil. Mulai membicarakan rencana restoran mana yang akan mereka datangi untuk makan siang setelah ini. Bella sangat yakin 100% bahwa transaksi ini akan berhasil dalam hitungan detik seperti biasanya. Ia tidak tahu bahwa pemilik asli dana tersebut telah mencabut semua akses kehidupannya. Kehancuran harga diri dan kesombongan Bella di depan teman-temannya kini tinggal menunggu waktu beberapa detik saja. Suasana di dalam pusat perbelanjaan mewah itu sangat ramai oleh pengunjung yang berlalu lalang. Lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya terang memantul pada lantai marmer yang mengkilap bersih. Bella melangkah dengan penuh percaya diri menyusuri lorong-lorong lebar, didampingi oleh 3 orang teman dekatnya yang terus memberikan pujian. Ia merasa seperti seorang ratu yang sedang berjalan di istananya sendiri. Tujuannya hanya satu, yaitu mendatangi toko barang mewah yang sudah lama ia incar dan membeli tas seharga puluhan juta. Bella ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia adalah wanita dari kalangan kelas atas yang bisa membeli apa saja tanpa perlu melihat label harga. Setibanya di depan toko yang dituju, seorang pelayan pria segera membukakan pintu kaca tebal untuk mereka. Bella melangkah masuk dengan dagu terangkat, langsung menuju rak pajangan utama tempat tas impiannya diletakkan. Ia menyentuh bahan berkualitas itu dengan ujung jarinya, lalu memberikan isyarat kepada pelayan toko untuk membungkus barang bernilai tinggi itu. Teman-teman Bella berdiri di belakangnya sambil terus mengobrol riang membicarakan rencana makan siang mereka. Bella berjalan menuju meja kasir dengan langkah anggun. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kartu debit berwarna emas mengkilap. Kartu itu sebenarnya terhubung langsung dengan rekening utama milik kakak iparnya, Melati. Namun Bella selalu mengaku kepada semua orang bahwa itu adalah fasilitas dari kakaknya sendiri, Randy. Bella menyerahkan kartu emas itu kepada kasir perempuan yang menyambutnya dengan senyum sangat ramah. Kasir itu menyebutkan nominal transaksi sebesar 50 juta rupiah. Bella hanya mengangguk pelan seolah nominal sebesar itu hanyalah uang receh baginya. Kasir mulai memasukkan kartu ke dalam mesin pembayaran elektronik yang ada di atas meja. Jari-jari kasir menekan beberapa tombol dan mesin itu mulai memproses transaksi. Bella menoleh ke belakang, ikut tertawa menanggapi candaan salah satu temannya,
Sangat yakin bahwa dalam beberapa detik struk pembayaran akan segera keluar seperti yang sudah-sudah. Tiba-tiba mesin pembayaran itu mengeluarkan bunyi peringatan yang cukup keras dan melengking. Sebuah lampu merah kecil berkedip-kedip di bagian sudut layar mesin. Kasir perempuan itu mengerutkan keningnya, menatap layar kecil di hadapannya dengan tatapan bingung. Ia menarik napas pelan lalu mencoba mengulang prosesnya dari awal. Kasir itu menggesek kartu Bella perlahan, menekan kembali tombol persetujuan dan menunggu. Namun, bunyi penolakan yang sama kembali terdengar. Kali ini terasa lebih nyaring di telinga Bella. Kasir itu mengangkat wajahnya, menatap Bella dengan senyum yang dipaksakan. "Mohon maaf, Kak. Transaksinya ditolak oleh pihak bank pembuka jaringan." Ucap kasir itu dengan nada suara yang sopan namun cukup keras hingga terdengar oleh teman-teman Bella. Bella seketika menghentikan tawanya. Wajahnya yang semula ceria berubah menjadi tegang dan kaku. Ia menatap kasir itu dengan pandangan tajam, merasa tidak terima dengan perkataan barusan. "Tidak mungkin. Coba kamu ulangi lagi dengan benar. Mesin pembayaran di toko ini pasti sedang bermasalah. Kartuku tidak pernah ditolak dimanapun aku berbelanja," bantah Bella dengan nada tinggi. Ia setengah membentak pelayan toko itu untuk menutupi rasa gugup yang mulai merayap di dadanya. Kasir itu mengangguk patuh, tidak berani membantah pelanggan. Ia mencoba memasukkan kartu itu untuk ketiga kalinya. Bella melipat kedua tangan di depan dada, berusaha mempertahankan postur angkuhnya. Namun, keringat dingin mulai bermunculan di telapak tangannya. Mesin itu kembali berbunyi panjang. Layar kembali menunjukkan pesan penolakan yang sangat jelas. "Maaf sekali, Kak. Kartu ini memang diblokir oleh pihak bank atau mungkin saldonya tidak mencukupi untuk nominal transaksi ini. Apakah Kakak memiliki kartu lain atau ingin membayar menggunakan uang tunai?" Tanya kasir itu lagi, kali ini dengan nada yang sedikit berhati-hati. Bella merasakan aliran darahnya berdesir sangat cepat naik ke kepala. Wajahnya berubah menjadi merah pada menahan rasa malu yang luar biasa besar. Teman-teman Bella yang berdiri di belakangnya mulai saling berpandangan. Mereka mulai berbisik-bisik pelan satu sama lain, menutupi mulut mereka dengan tangan sambil melirik ke arah Bella. Antrean pelanggan lain di belakang teman-teman Bella mulai bertambah panjang. Beberapa pengunjung mulai menunjukkan wajah tidak sabar dan mengeluarkan suara keluhan agar antrean segera dipercepat. Bella merasa harga dirinya benar-benar hancur lebur diinjak-injak tepat di depan mata teman-teman sosialitanya. "Tunggu sebentar. Aku akan menelepon kakakku. Dia yang biasa mengurus semua pembatasan limit keuanganku," ucap Bella dengan suara bergetar. Tangannya gemetar saat ia merogoh telepon genggam dari dalam tasnya. Ia segera mencari nama Randy di daftar kontak dan menekan tombol panggilan. Bella melangkah mundur menjauhi meja kasir, memberikan jalan bagi pelanggan lain, sementara ia menempelkan telepon genggam itu erat-erat ke telinganya. Nada sambung terdengar panjang berulang kali. Namun, Randy tidak kunjung mengangkat panggilannya. Bella mencoba menghubungi kakaknya hingga 6 kali berturut-turut dengan perasaan panik yang memuncak. Hasilnya tetap nihil. Randy sama sekali tidak merespons. Bella menatap teman-temannya yang kini memandangnya dengan tatapan aneh. Tidak ada lagi kekaguman di mata mereka. Yang tersisa hanyalah tatapan merendahkan. Bella tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura atau mencari alasan lain. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk dalam, ia berjalan perlahan kembali mendekati meja kasir. "Batalkan saja transaksinya. Aku sedang ada urusan mendadak dan kakakku sedang sibuk rapat," ucap Bella dengan suara pelan yang nyaris tidak terdengar. Kasir itu mengangguk paham dan segera menyimpan kembali tas mewah yang batal dibeli itu. Bella berbalik badan, berjalan sangat cepat keluar dari toko tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah teman-temannya. Ia berjalan setengah berlari menyusuri lorong pusat perbelanjaan, mengabaikan panggilan pelan dari salah satu temannya yang mungkin hanya ingin berbasa-basi. Bella hanya ingin segera pergi dari gedung itu. Ia segera keluar menuju lobi utama dan langsung memberhentikan sebuah taksi yang sedang lewat. Sepanjang perjalanan pulang menembus jalanan kota yang padat, Bella menangis terseduh-seduh di kursi belakang taksi. Ia merasa sangat terhina dan marah. Ia menyalahkan Randy yang tidak bisa diandalkan, menyalahkan bank yang memblokir kartunya tanpa pemberitahuan, dan merutuki nasib buruknya.
Setibanya di pekarangan rumah, Bella melempar beberapa lembar uang kertas kepada sopir taksi dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Ia menangis sangat keras hingga suaranya memenuhi ruang tamu. Ibu Ratna yang sedang duduk menonton televisi terkejut luar biasa melihat anak perempuannya pulang dalam keadaan menangis berantakan tanpa membawa barang belanjaan apapun. "Bella, ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis histeris begini? Mana tas baru yang kamu janjikan akan dibawa pulang?" Tanya Ibu Ratna sambil berdiri tergesa-gesa menghampiri anaknya. Bella memeluk lengan ibunya erat-erat dan menumpahkan semua rasa malunya. Ia menceritakan bagaimana kartunya ditolak di depan kasir dan bagaimana teman-temannya menertawakannya. Ia juga mengadu bahwa Randy sama sekali tidak bisa dihubungi untuk menolongnya. Mendengar cerita menyedihkan anaknya, wajah Ibu Ratna memerah padam karena amarah yang meledak. Ia merasa nama baik keluarganya telah direndahkan. Ibu Ratna sangat yakin ada kesalahan teknis pada pihak bank atau mungkin ada yang salah dengan cara pengaturan rekening. Ia tiba-tiba teringat pada menantunya. Melati selama ini selalu mengurus segala pembayaran tagihan keluarga. Tanpa berpikir panjang, Ibu Ratna meraih telepon genggamnya sendiri di atas meja dan mencari kontak Melati. Ia menekan layar dengan kasar dan menunggu panggilan tersambung. Tidak butuh waktu lama, suara Melati yang sangat tenang terdengar dari ujung telepon. "Halo, Ibu," sapa Melati dengan nada datar. "Melati, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada rekening kakak iparmu? Kenapa kartu anakku bisa ditolak saat berbelanja di toko? Kamu pasti salah menekan sesuatu, kan? Cepat perbaiki masalah ini sekarang juga dan kirimkan uang Randy ke rekening Bella." Adik iparmu menangis parah karena dipermalukan di depan teman-temannya. Bentak Ibu Ratna tanpa memberikan jeda sedikit pun bagi Melati untuk berbicara. Ia menuntut dengan nada mengancam. Melati terdiam selama beberapa detik mendengarkan omelan panjang mertuanya. Tidak ada nada ketakutan, rasa bersalah, atau kepanikan dalam napas Melati. Suara Melati justru terdengar sangat dingin, tegas, dan menusuk tepat ke jantung kesombongan Ibu Ratna. "Uang Randy? Coba Ibu cek sendiri ke anak kesayangan Ibu itu. Tanyakan padanya secara langsung dari mana asal semua uang yang kalian nikmati untuk pamer selama ini," jawab Melati tegas. Sebelum Ibu Ratna sempat memproses makna dari perkataan tajam tersebut atau membalas makian baru, Melati langsung memutus sambungan telepon secara sepihak. Bunyi putusnya panggilan bergema di telinga Ibu Ratna. Wanita paruh baya itu menatap layar telepon genggamnya dengan mulut sedikit terbuka. Ada perasaan aneh yang mulai menjalar di dadanya. Perkataan Melati barusan menimbulkan kebingungan besar. Namun kesombongannya dengan cepat menepis segala pikiran buruk. Ibu Ratna menenangkan Bella dan berjanji akan meminta pertanggungjawaban Randy begitu anak laki-lakinya itu pulang ke rumah. Randy mengemudikan kendaraan roda 4-nya memasuki halaman rumah besar peninggalan ayahnya. Wajah pria itu terlihat sangat pucat dan kebingungan. Seharian ini di tempat kerja, ia mengalami kejadian aneh berturut-turut. Dimulai dari saat ia hendak membayar makan siang di kantin kantor, kartu debit pribadinya ditolak oleh mesin. Ia kemudian mencoba mentransfer sejumlah uang menggunakan aplikasi perbankan di telepon genggamnya. Namun layar terus menunjukkan pesan bahwa seluruh akses keuangannya telah dibekukan secara sepihak. Randy yang panik sempat menghubungi layanan pelanggan bank dan jawaban yang ia terima sungguh di luar dugaan. Pihak bank menjelaskan bahwa rekening sumber dana yang selalu mengisi saldo rekeningnya telah memutus seluruh aliran dana dan memblokir akses secara permanen. Randy tahu betul siapa pemilik rekening sumber dana itu. Istrinya sendirilah yang selama ini mengatur semua jalur keuangan untuk menutupi gaji bulanannya yang sangat kecil. Begitu Randy melangkah masuk ke dalam ruang tamu, ia langsung disambut oleh tatapan tajam dan penuh amarah dari ibu serta adiknya. Bella masih duduk dengan mata sembab di sofa. Sementara Ibu Ratna berdiri berkacak pinggang menantinya. Belum sempat Randy meletakkan tas kerjanya di atas meja, Ibu Ratna sudah membombardirnya dengan berbagai pertanyaan bernada tinggi. Ibu Ratna menceritakan kejadian memalukan yang menimpa Bella dan menuntut Randy segera menyelesaikan masalah pembekuan kartu itu. Randy hanya bisa diam mematung mendengarkan omelan ibunya. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa karena ia benar-benar tidak memiliki uang simpanan sama sekali. Gaji bulanannya sudah habis ia gunakan untuk hal-hal tidak penting beberapa minggu yang lalu.
Di tengah ketegangan yang sedang terjadi di ruang tamu itu, suara deru mesin mobil lain terdengar memasuki pekarangan rumah mereka. Randy, Ibu Ratna, dan Bella serempak menoleh ke arah pintu depan yang masih terbuka lebar. Seorang wanita melangkah masuk dengan sangat tenang dan anggun. Melati datang dengan mengenakan pakaian kasual yang rapi dan hijab yang membingkai wajah tenangnya. Tidak ada senyum di wajah Melati. Matanya menatap lurus ke arah Randy yang terlihat semakin pucat dan salah tingkah. Kehadiran Melati yang tiba-tiba membuat suasana di dalam rumah besar itu mendadak sunyi. Ibu Ratna segera maju satu langkah, bersiap untuk memarahi menantunya secara langsung atas perlakuan tidak sopan saat berbicara di telepon tadi. Berani sekali kamu datang kemari setelah mematikan teleponku. Melati, apa maksud perkataanmu tadi? Cepat kembalikan akses kartu anak-anakku. Kamu ini hanya istri. Tugasmu melayani suami, bukan mengatur-atur keuangannya. Bentak Ibu Ratna dengan suara nyaring yang menggema ke seluruh sudut ruangan. Melati sama sekali tidak gentar. Ia tidak mundur satu langkah pun. Ia mengalihkan pandangannya dari Randy dan menatap langsung ke mata ibu mertuanya dengan tatapan sedingin es. Melati menarik napas panjang, merangkai kata-kata yang sudah ia siapkan. Ia tidak akan lagi membiarkan wanita tua di hadapannya ini merendahkannya. Ibu, ingat apa yang ibu katakan padaku di dapur? Tanya Melati dengan suara tenang, namun penuh penekanan pada setiap suku kata. Katanya, ibu berteriak dengan sangat lantang bahwa Bella bukan anakku. Ibu bilang aku tidak berhak mengatur hidupnya, apalagi menegur atau memarahinya. Aku sudah memikirkan kata-kata ibu itu baik-baik. Ibu sangat benar. Aku memang tidak berhak mengatur gaya hidup anak ibu. Melati menjeda kalimatnya sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan itu agar kata-katanya bisa dicerna dengan baik. Ibu Ratna terlihat sedikit bingung, sementara Bella mulai merasa gelisah di tempat duduknya. Oleh karena itu, lanjut Melati sambil melangkah maju mendekati meja kaca di tengah ruangan. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi mengatur keuangannya, tidak akan lagi membiayai belanjanya, dan tidak akan lagi menanggung semua biaya hidup keluarga ini. Tugasku sudah selesai sampai di sini. Melati kemudian menoleh ke arah suaminya yang sedari tadi hanya menundukkan kepala. Randy, keluarkan kunci mobil yang biasa dipakai oleh adikmu itu. Letakkan di atas meja sekarang juga. Perintah Melati dengan nada memerintah yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Randy mengangkat kepalanya dengan terkejut. Bella langsung melompat dari sofa dan berteriak histeris. Apa maksudmu mengambil kunci mobilku? Itu mobil dari kakakku. Kamu tidak berhak mengambilnya. Wanita kampung. Jerit Bella penuh kemarahan. Melati tersenyum sinis menatap adik iparnya. Mobil dari kakakmu? Tanya pada kakakmu siapa nama yang tertera di surat kepemilikan kendaraan itu. BPKB mobil itu murni atas namaku. Aku yang membelinya lunas dari hasil usahaku sendiri dan aku yang membayar pajaknya setiap tahun. Randy sama sekali tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk kendaraan itu. Sekarang kembalikan kuncinya. Ucap Melati tegas tanpa menaikkan volume suaranya sedikit pun. Ibu Ratna menatap Randy meminta penjelasan, berharap anak laki-lakinya itu membantah ucapan gila Melati. Namun, Randy yang pengecut tidak berani membantah fakta tersebut. Dengan tangan gemetar dan wajah menunduk menghindari tatapan ibunya, Randy merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil, dan meletakkannya perlahan di atas meja kaca. Tindakan Randy itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Ratna dan Bella. Mereka terkejut melihat kebisuan Randy yang secara tidak langsung membenarkan semua perkataan Melati. Melati mengambil kunci mobil itu dengan tenang, memasukkannya ke dalam tas tangannya, lalu membalikkan badan berjalan menuju pintu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata perpisahan apapun. Ia meninggalkan Randy, Ibu Ratna, dan Bella yang masih membeku dalam kebingungan dan kemarahan di ruang tamu. Melati melajukan mobil miliknya menjauh dari rumah itu, merasa sangat lega telah mengambil kembali haknya. Matahari kembali terbit menyinari lingkungan perumahan itu. Namun, suasana di dalam rumah Ibu Ratna terasa sangat suram. Bella terbangun dengan kepala pusing akibat menangis semalaman. Ia sangat marah atas kejadian kemarin. Namun,
Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kakaknya pasti akan membelikan mobil baru yang jauh lebih bagus untuk menggantikan mobil yang dibawa pergi oleh Melati. Bella memaksakan diri untuk bangun, mandi, dan berdandan rapi seperti biasanya. Ia memiliki jadwal kelas di kampusnya. Bella meraih tas kuliahnya, berjalan menuruni tangga dan langsung menuju garasi depan. Ia berencana meminta Randy mengantarkannya ke kampus sebelum kakaknya itu berangkat bekerja. Namun, langkah Bella terhenti di ambang pintu garasi. Matanya melebar melihat lantai garasi yang kosong melompong. Tidak ada satupun kendaraan roda 4 yang terparkir di sana. Randy rupanya sudah berangkat pagi-pagi sekali menggunakan ojek demi menghindari pertanyaan ibunya. Bella menghentakkan kakinya dengan kesal. Ia terpaksa memesan kendaraan sewaan untuk berangkat ke kampus, karena ia tidak mungkin berjalan kaki keluar dari perumahan elit ini. Sambil menunggu kendaraan jemputannya tiba, Bella berdiri di teras rumah sambil memainkan telepon genggamnya. Tiba-tiba layar telepon genggam Bella menyala. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor administrasi kampusnya. Bella mengerutkan kening, membuka pesan itu dan membacanya dalam hati. Jantungnya berdegup sangat kencang saat matanya menyapu deretan kalimat resmi tersebut. Pesan itu berisi pemberitahuan dari pihak kampus bahwa Bella dikenakan sanksi pemberhentian kuliah sementara. Pihak administrasi menjelaskan bahwa sistem pembayaran otomatis untuk tagihan biaya semester ini gagal diproses. Bella diberikan batas waktu hingga siang ini untuk melunasi seluruh tunggakannya secara tunai atau namanya akan dicoret dari daftar kehadiran ujian semester secara permanen. Tangan Bella bergetar hebat memegang telepon genggamnya. Tubuhnya terasa lemas seakan tulang-tulangnya dicabut. Kehilangan akses belanja mewah dan kehilangan mobil adalah pukulan berat. Tetapi dihentikan dari kampus elit tempat ia selalu memamerkan status sosialnya, adalah sebuah kehancuran total. Bella menyadari bahwa ancaman Melati bukanlah sekadar gertakan kosong. Semua fasilitas hidup mewahnya benar-benar telah dicabut dari akar-akarnya. Dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit tanpa ada satupun orang yang bisa menolongnya melunasi biaya kuliah yang mencapai puluhan juta rupiah tersebut. Bella terduduk lemas di kursi teras, meratapi kesombongannya yang kini berbalik menghancurkan masa depannya sendiri. Bella duduk mematung di kursi teras depan rumahnya dengan pandangan kosong. Telepon genggam di tangannya terasa sangat berat seakan benda kecil itu baru saja berubah menjadi sebongkah batu besar yang menghantam dadanya. Napas Bella memburu, mencoba mencerna rentetan kalimat yang tertera di layar bercahaya itu. Pemberitahuan dari pihak administrasi. Kampus mengenai sanksi pemberhentian kuliah sementara bukanlah sebuah lelucon. Semua teman kampus Bella berasal dari kalangan kelas atas, dan jika sampai mereka tahu bahwa Bella dikeluarkan karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, reputasi yang ia bangun susah payah selama ini akan hancur berantakan. Rasa malu membayangkan tatapan merendahkan dari teman-temannya membuat Bella merasa mual. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidup mewahnya dirampas begitu saja. Dengan napas tersengal dan air mata yang mulai membanjiri pipinya, Bella berlari kencang masuk ke dalam rumah. Ia meneriakkan panggilan untuk ibunya dengan suara melengking yang memecah keheningan. Ibu Ratna yang sedang merapikan meja makan segera berlari menghampiri anak perempuannya. Melihat Bella menangis histeris sambil mengayunkan telepon genggamnya, Ibu Ratna panik dan langsung memeluk anaknya. Bella menyodorkan layar bercahaya itu ke wajah ibunya, membiarkan wanita parubaya itu membaca sendiri pesan kehancuran dari pihak kampus. Mata Ibu Ratna melebar saat membaca setiap kata yang tertulis di sana. Ia sama sekali tidak percaya bahwa pihak kampus berani mengancam anak kebanggaannya. Ibu Ratna segera mengambil telepon rumah dan menekan nomor Randy dengan kasar, menyuruh anak laki-lakinya itu pulang ke rumah saat ini juga tanpa menerima alasan apapun. Randy tiba di rumah 1 jam kemudian dengan wajah lelah dan langkah gontai. Pria itu sudah menduga bahwa badai besar menunggunya di rumah. Begitu Randy melangkah masuk, Ibu Ratna langsung menyerangnya dengan berbagai pertanyaan dan tuntutan. Ibu Ratna menyuruh Randy segera pergi ke kampus Bella, membawa uang tunai, dan melunasi semua biaya pendidikan adiknya hari ini juga. Namun Randy hanya berdiri mematung di tengah ruang tamu. Ia menatap ibunya dan adiknya secara bergantian dengan pandangan putus asa. Mulut Randy terbuka, namun kata-kata terasa sangat sulit untuk keluar dari tenggorokannya.
Ia tahu bahwa kebohongan yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun kini telah mencapai batas akhirnya. Randy menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menghancurkan ilusi kemewahan keluarganya. "Ibu, Bella, dengarkan aku baik-baik," ucap Randy dengan suara bergetar pelan. "Aku tidak punya uang. Aku sama sekali tidak memiliki uang simpanan untuk membayar biaya pendidikan Bella. Saldo tabunganku benar-benar kosong." Ibu Ratna menatap Randy dengan pandangan tidak percaya. Ia memukul pelan lengan anak laki-lakinya itu. "Jangan bercanda di saat genting seperti ini. Randy, kamu selalu mentransfer uang puluhan juta setiap bulan ke rekening ibu. Kamu membelikan mobil mewah untuk Bella. Gajimu sebagai manajer di perusahaan besar pasti sangat cukup untuk menyelesaikan masalah kecil ini," bantah Ibu Ratna dengan nada tinggi, menolak kenyataan yang baru saja ia dengar. Randy menggelengkan kepalanya dengan lemah. "Aku bukan manajer, Ibu. Aku hanya pegawai biasa dengan gaji yang sangat pas-pasan. Uang puluhan juta yang masuk ke rekening ibu setiap bulan, biaya pendidikan Bella, cicilan rumah ini, biaya belanja kebutuhan dapur, sampai mobil yang dibawa Bella. Tidak ada satupun yang berasal dari keringatku. Semuanya dibayar penuh oleh Melati. Melati yang selama ini menghidupi kita semua secara diam-diam karena aku memintanya untuk menjaga harga diriku di depan ibu." Pernyataan Randy bagaikan hantaman benda keras yang tepat mengenai kepala Ibu Ratna. Kaki wanita parubaya itu tiba-tiba terasa sangat lemas hingga ia harus berpegangan pada sandaran sofa agar tidak terjatuh. Ilusi tentang anak laki-lakinya yang luar biasa sukses hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Semua kesombongan yang selalu ia pamerkan kepada tetangga dan teman-teman arisannya ternyata dibangun di atas uang hasil kerja keras menantu yang selalu ia hina sebagai wanita kampungan. Bella yang sedari tadi menangis kini terdiam kaku. Ia menatap kakaknya dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik. Bella menyadari bahwa selama ini ia meminjam kekayaan orang yang paling ia benci di dunia ini. Meskipun kebenaran sudah terungkap sangat jelas, gengsi Ibu Ratna terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya. Alih-alih merasa bersalah dan meminta maaf kepada Melati, Ibu Ratna justru menyalahkan Randy karena telah membohonginya. Ia bersikeras menolak mengemis kepada Melati. Ibu Ratna yakin bahwa ia bisa mencari pinjaman dari teman-teman kayanya untuk menutupi kebutuhan mereka sementara waktu. Ia menyuruh Randy kembali bekerja dan mengurus hidupnya sendiri, sementara ia akan mencari jalan keluar untuk biaya pendidikan Bella. Namun, ucapan Ibu Ratna hanyalah omong kosong belaka. Bella tahu persis bahwa ibunya tidak akan bisa mendapatkan uang puluhan juta dalam waktu beberapa jam saja. Batas waktu pembayaran dari kampus akan segera berakhir siang ini. Bella berlari masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia mondar-mandir di dalam kamar yang luas itu dengan perasaan panik yang tidak tertahankan. Bella harus mencari cara untuk mendapatkan uang hari ini juga, apapun risikonya. Ia mengambil telepon genggamnya dan mulai mencari berbagai layanan peminjaman uang daring yang proses pencairannya sangat cepat. Mata Bella tertuju pada sebuah iklan aplikasi peminjaman uang yang menjanjikan pencairan dana dalam hitungan menit tanpa jaminan barang apapun. Bella segera mengunduh aplikasi itu dan mulai mengisi formulir pendaftaran. Masalah terbesar muncul saat aplikasi itu meminta data kependudukan asli untuk verifikasi wajah dan identitas peminjam. Bella tidak berani menggunakan identitasnya sendiri, karena ia tidak memiliki penghasilan tetap dan pasti akan ditolak oleh sistem. Sebuah ide licik muncul di kepala Bella. Ia teringat bahwa ia menyimpan foto kartu identitas kependudukan milik Ibu Ratna di dalam galeri telepon genggamnya. Bella pernah memotret kartu identitas ibunya untuk keperluan pendaftaran layanan televisi berlangganan beberapa bulan yang lalu. Tanpa berpikir panjang mengenai bahaya besar yang mengintai, Bella mengunggah foto kartu identitas ibunya ke dalam aplikasi peminjaman uang daring tersebut. Ia memalsukan seluruh data pekerjaan dan penghasilan ibunya agar permohonan pinjaman sebesar puluhan juta rupiah itu segera disetujui. Bella menekan tombol kirim permohonan dengan tangan berkeringat dingin, berharap sistem menyetujui permintaannya tanpa perlu menelepon ibunya untuk melakukan konfirmasi lanjutan. Keberuntungan tampaknya masih berpihak pada Bella siang itu, meski sebenarnya ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Kurang dari 30 menit kemudian, sebuah pesan pemberitahuan masuk ke layar telepon genggam Bella.
Dana pinjaman daring dengan nominal puluhan juta rupiah telah berhasil dicairkan dan masuk langsung ke rekening pribadinya. Bella menghela napas panjang, merasa sebuah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tidak peduli dengan bunga pinjaman yang sangat besar atau denda keterlambatan yang mencekik. Bella segera membuka aplikasi perbankan dan mentransfer seluruh uang itu ke rekening administrasi kampusnya. Bella merasa menang karena berhasil mempertahankan status mahasiswinya tanpa harus mengemis kepada Melati atau meminta bantuan kakaknya. Ia menyembunyikan rahasia besar ini rapat-rapat, tidak menyadari bahwa keputusan gegabah yang ia ambil siang ini akan membawa malapetaka mengerikan bagi keluarganya dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa hari berlalu sejak kejadian pemblokiran kartu dan terungkapnya kebohongan Randy. Hari ini adalah tanggal 1, hari yang selalu ditunggu-tunggu oleh Ibu Ratna setiap bulannya. Tanggal 1 adalah jadwal rutin di mana Ibu Ratna bertindak sebagai tuan rumah untuk acara arisan berlian bersama ibu-ibu kaya di perumahannya. Acara ini merupakan ajang unjuk kekayaan. Tempat Ibu Ratna selalu menyajikan hidangan mewah pesanan dari restoran ternama dan memamerkan perhiasan terbarunya. Ibu Ratna bangun dengan perasaan penuh harap. Ia sangat yakin bahwa Melati pasti sudah luluh hatinya dan kembali mengirimkan jatah uang bulanan ke rekeningnya seperti biasa. Ibu Ratna berpikir bahwa tidak mungkin seorang istri berani melawan suaminya terlalu lama. Dan Melati pasti akan segera kembali ke rumah ini untuk meminta maaf dan melayani keluarga Randy lagi. Ibu Ratna berdandan rapi dan berjalan kaki menuju mesin anjungan tunai mandiri yang terletak di depan gerbang perumahan. Langkahnya sangat ringan dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia sudah membayangkan berbagai menu makanan mahal yang akan ia pesan siang ini untuk memanjakan tamu-tamunya. Setibanya di depan mesin, Ibu Ratna memasukkan kartunya dengan percaya diri. Jari-jarinya menekan nomor sandi rahasia dengan lincah, lalu menekan tombol informasi saldo pada layar mesin. Layar memproses permintaan itu selama beberapa detik sebelum akhirnya menampilkan deretan angka yang membuat jantung Ibu Ratna seakan berhenti berdetak. Saldo yang tertera di layar mesin itu hanya tersisa Rp45.000. Tidak ada penambahan dana sama sekali. Tidak ada transfer uang puluhan juta dari Melati seperti yang ia harapkan. Tubuh Ibu Ratna bergetar hebat. Ia menekan tombol kembali dan mengecek mutasi rekeningnya dengan tergesa-gesa. Hasilnya tetap sama. Rekening itu benar-benar kering. Kepanikan luar biasa mulai menyerang pikiran Ibu Ratna. Acara arisan akan dimulai dalam waktu kurang dari 4 jam dan ia sama sekali tidak memiliki uang untuk menyiapkan hidangan bagi tamu-tamu pentingnya. Ibu Ratna segera berlari pulang ke rumah dengan napas terengah-engah. Sesampainya di rumah, ia langsung menelepon Randy berkali-kali. Saat panggilannya akhirnya diangkat, Ibu Ratna memohon dengan suara bergetar agar Randy meminjam uang dari teman kantornya untuk menyelamatkan nama baik keluarga hari ini. Namun, jawaban Randy sangat mengecewakan. Randy mengatakan bahwa tidak ada satupun temannya yang bersedia meminjamkan uang dan ia sendiri tidak berani meminta izin pulang cepat dari pekerjaannya. Dalam keadaan putus asa, Ibu Ratna membongkar celengan berisi uang receh dan mengumpulkan sisa-sisa uang belanja yang ada di dompetnya. Jumlahnya sangat menyedihkan. Dengan terpaksa, ia pergi ke warung kecil di sudut jalan perumahan dan membeli beberapa bungkus biskuit kalengan murah serta sebungkus teh celup. Ibu Ratna kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Ia menata biskuit murah itu di atas piring-piring kristal mewahnya, berharap para tamunya tidak akan menyadari perbedaan kualitas hidangan tersebut. Bella yang baru bangun tidur hanya melihat ibunya sibuk di dapur tanpa berniat membantu. Bella memilih masuk kembali ke kamar untuk menghindari kerepotan acara arisan ibunya. Sama sekali tidak peduli dengan kebangkrutan yang sedang melanda rumahnya. Menjelang siang hari, mobil-mobil mewah mulai berdatangan dan terparkir rapi di halaman rumah Ibu Ratna. Tamu-tamu arisan melangkah masuk dengan balutan pakaian desainer dan perhiasan berkilau. Bu Rina, salah satu ketua kelompok arisan yang terkenal memiliki lidah paling tajam, duduk di posisi paling depan. Begitu acara dimulai dan Ibu Ratna mempersilakan tamunya menikmati hidangan, keheningan canggung menyelimuti ruang tamu. Mata tajam Bu Rina menatap lekat-lekat piring kristal yang hanya berisi biskuit pasaran dan gelas-gelas berisi teh manis biasa. Tidak ada potongan daging panggang, kue-kue mahal, atau hidangan laut yang biasa disajikan oleh Ibu Ratna pada bulan-bulan sebelumnya. Tumben sekali hidangannya sangat sederhana hari ini, Bu Ratna,
Tegur Bu Rina dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh seluruh tamu yang hadir. Kudengar dari tetangga sebelah. Menantu kesayanganmu itu sudah pergi meninggalkan rumah ini, ya? Apa benar rumor yang beredar bahwa selama ini menantumu yang membiayai semua kemewahan acara arisan kita dan bukan uang dari anak laki-lakimu? Pertanyaan Bu Rina bagaikan tamparan keras di wajah Ibu Ratna. Semua mata tamu undangan kini tertuju padanya, menunggu penjelasan dengan tatapan penuh selidik. Ibu Ratna tersenyum kaku. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mencoba merangkai kebohongan baru, beralasan bahwa pihak penyedia pesanan makanan mendadak membatalkan pesanan mereka pagi ini sehingga ia terpaksa menyajikan hidangan seadanya. Namun senyum sinis Bu Rina menunjukkan bahwa wanita itu sama sekali tidak mempercayai alasan murahan tersebut. Suasana di ruang tamu berubah menjadi sangat tegang dan tidak nyaman bagi Ibu Ratna. Ia hanya ingin acara pengundian arisan ini segera selesai agar para tamunya cepat pulang. Di tengah ketegangan dan tatapan curiga para tamu, telepon genggam Ibu Ratna yang diletakkan di atas meja kaca tiba-tiba berdering dengan suara yang sangat nyaring. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Karena merasa gugup dan ingin mengalihkan perhatian tamu dari hidangan makanannya, Ibu Ratna segera meraih telepon genggamnya. Namun, tangannya yang gemetar akibat kepanikan membuat jarinya tidak sengaja menekan tombol pengeras suara tepat setelah ia mengangkat panggilan tersebut. Halo, dengan Ibu Ratna? Ini peringatan terakhir dari pihak penagih utang. Suara seorang pria yang sangat kasar, berat, dan penuh ancaman menggelegar keras memenuhi seluruh penjuru ruang tamu. Ibu Ratna terkejut setengah mati. Ia mencoba menekan tombol untuk mematikan pengeras suara, namun jarinya kaku karena panik. Suara pria dari seberang telepon kembali terdengar lebih keras, membeberkan setiap detail rahasia memalukan keluarga itu ke telinga seluruh tamu arisan. Anak Anda yang bernama Bella telah mengambil pinjaman uang daring sebesar puluhan juta rupiah menggunakan identitas Anda dan menunggak pembayaran beserta bunganya. Jika Anda tidak melunasi seluruh utang beserta dendanya yang membengkak hari ini juga, kami akan datang menggeruduk rumah Anda, menyita barang-barang Anda, dan mempermalukan keluarga Anda di depan semua tetangga. Jangan mencoba lari. Kami sudah tahu alamat lengkap dan jadwal acara arisan Anda hari ini. Sambungan telepon terputus dengan bunyi nyaring yang menyakitkan telinga. Ruang tamu besar itu seketika menjadi sunyi senyap. Tidak ada satupun tamu yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua menatap Ibu Ratna dengan pandangan ngeri, jijik, dan penuh penghinaan. Rahasia kelam dan kehancuran ekonomi keluarga Ibu Ratna telah terbongkar dengan cara yang paling memalukan di depan mata para sosialita perumahan. Bu Rina berdiri dari tempat duduknya, mengambil tas mewahnya, dan menatap Ibu Ratna dari atas ke bawah dengan senyum merendahkan. Tanpa mengucapkan kata pamit, Bu Rina melangkah keluar rumah diikuti oleh seluruh tamu arisan lainnya yang berbisik-bisik membicarakan aib besar keluarga tersebut. Ibu Ratna berdiri mematung di tengah ruangan yang kosong, menatap nanar sisa-sisa biskuit murah di atas meja. Kesombongan dan harga diri yang ia bangun seumur hidupnya kini hancur lebur rata dengan tanah, tersapu bersih oleh badai karma yang baru saja dimulai. Ruang tamu besar peninggalan almarhum suami Ibu Ratna kini terasa seperti kuburan yang sangat sunyi dan dingin. Pintu depan masih terbuka lebar, membiarkan angin berhembus masuk membawa sisa-sisa tatapan merendahkan dari para tamu arisan yang baru saja pergi meninggalkannya. Ibu Ratna masih berdiri mematung di tempatnya, menatap nanar ke arah meja kaca yang berantakan oleh remah-remah biskuit murah. Pikiran kosong, namun telinganya masih terus mengiangkan suara kasar penagih utang yang membongkar aib keluarganya melalui pengeras suara telepon genggam tadi. Kehormatan, harga diri, dan reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun hancur lebur dalam hitungan detik. Ibu Ratna perlahan menoleh ke arah tangga. Dari atas sana, Bella berjalan menuruni anak tangga dengan langkah ragu-ragu dan wajah pucat pasi. Bella rupanya mendengar semua keributan dari dalam kamarnya, termasuk ancaman mengerikan dari pria tidak dikenal itu. Melihat anak perempuannya yang menjadi biang keladi semua kehancuran ini, amarah Ibu Ratna meledak tak terkendali. Ia berlari menghampiri Bella, mencengkeram kedua bahu gadis muda itu dengan sangat kuat hingga Bella mengaduh kesakitan. Ibu Ratna mengguncang tubuh anaknya dengan kasar sambil menatapnya penuh kebencian. Semua rasa sayang dan kebanggaan yang selalu ia tunjukkan kepada Bella mendadak menguap,
digantikan oleh keputusasaan yang sangat dalam. Apa yang sudah kamu lakukan, Bella? Jawab pertanyaan ibu. Apa benar kamu meminjam uang puluhan juta menggunakan nama dan identitas ibu secara diam-diam? Jawab. Jerit Ibu Ratna dengan suara serak dan bergetar hebat. Bella ketakutan melihat wajah ibunya yang memerah dan urat lehernya yang menonjol. Ia tidak pernah melihat ibunya semarah ini seumur hidupnya. Bella menangis terseduh-seduh. Air matanya membanjiri wajahnya yang tidak lagi peduli pada riasan. Dengan suara putus asa, Bella akhirnya mengakui semuanya. Ia bercerita bahwa ia terpaksa mengambil uang dari aplikasi pinjaman daring untuk membayar biaya kuliahnya agar tidak dikeluarkan dari kampus. Ia beralasan bahwa semua ini terjadi karena Randy tidak bisa memberinya uang dan Melati telah memblokir semua akses keuangannya. Namun, alasan itu sama sekali tidak menenangkan hati Ibu Ratna. Sang ibu menyadari bahwa anak yang selama ini ia manjakan dan ia bela mati-matian justru menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Ibu Ratna melepaskan cengkeramannya, mundur beberapa langkah, lalu jatuh terduduk di lantai sambil menangis meratapi nasib buruknya. Mimpi buruk keluarga itu ternyata baru saja dimulai. Ancaman dari penagih utang bukan lagi sekadar gertakan di telepon. Pagi-pagi buta, suasana perumahan yang biasanya tenang mendadak gempar. Beberapa pria berbadan besar dengan wajah garang datang mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan pagar rumah Ibu Ratna. Mereka mulai memukul-mukul pagar besi dengan tongkat keras, menimbulkan suara bising yang memekakkan telinga. Pria-pria kasar itu berteriak lantang memanggil nama Ibu Ratna, menagih utang puluhan juta lengkap dengan bunga harian yang terus membengkak tidak masuk akal. Mereka melontarkan kata-kata makian yang sangat kotor, sengaja mengeraskan suara agar semua tetangga keluar dari rumah dan mendengarkan aib keluarga penghutang itu. Ibu Ratna dan Bella bersembunyi di balik gorden jendela ruang tamu dengan tubuh gemetar ketakutan. Jantung mereka berdebar sangat kencang seakan mau lepas dari sarangnya. Mereka mematikan semua lampu di dalam rumah, berpura-pura tidak ada orang di dalam, dan menahan napas setiap kali pagar rumah mereka ditendang dengan keras. Teror itu tidak berhenti sampai di situ saja. Sepanjang hari, puluhan pengantar makanan datang silih berganti membawa pesanan fiktif dalam jumlah besar yang dialamatkan ke rumah Ibu Ratna. Pesanan itu dikirim dengan sistem bayar di tempat. Ibu Ratna terpaksa mengunci pintu rapat-rapat dan mengabaikan panggilan para pengantar makanan yang kebingungan di depan pagar. Para tetangga yang merasa terganggu mulai berkumpul dan memandang sinis ke arah rumah besar yang kini terlihat suram itu. Gosip menyebar dengan sangat cepat seperti api membakar rumput kering. Ibu Ratna kini dijuluki sebagai nyonya besar penipu yang hidup dari uang utang. Tidak ada satupun tetangga yang mau bertegur sapa dengannya. Bahkan saat Ibu Ratna mencoba keluar rumah untuk membeli sedikit bahan makanan, penjaga warung menolaknya dengan alasan tidak mau berurusan dengan keluarga yang sedang dikejar penagih utang. Keadaan di dalam rumah semakin memprihatinkan. Randy yang seharusnya menjadi pelindung keluarga justru memilih lari dari tanggung jawab. Pria pengecut itu tidak berani pulang ke rumah setelah mendengar kabar tentang kedatangan para penagih utang. Randy mematikan telepon genggamnya dan bersembunyi entah di mana, meninggalkan ibu dan adiknya untuk menghadapi masalah ini sendirian. 3 hari berlalu dalam ketakutan yang mencekam. Persediaan makanan di rumah itu benar-benar habis. Tidak ada lagi beras, lauk pauk, atau sekadar biskuit. Ibu Ratna dan Bella hanya bertahan hidup dengan meminum air rebusan dari keran dapur. Perut mereka perih karena kelaparan dan tubuh mereka lemas kurang istirahat karena harus terus berjaga setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Mereka tidak berani menyalakan lampu pada malam hari karena tagihan listrik juga sudah menunggak dan mereka takut menarik perhatian orang-orang kasar di luar sana. Di tengah kegelapan ruang tamu, Ibu Ratna memecah keheningan dengan suara yang sangat parau dan lemah. Bella duduk meringkuk di atas karpet, memeluk kedua lututnya yang gemetar karena udara dingin. Kesombongan dan harga diri yang dulu selalu mereka agungkan kini telah hilang tidak berbekas digantikan oleh insting untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa terus-terusan hidup seperti tikus yang bersembunyi di dalam tanah. Bella, cepat atau lambat orang-orang kasar itu akan menjebol pintu rumah kita. Bisik Ibu Ratna sambil mengusap air matanya yang terus mengalir membahasi pipinya yang kini terlihat lebih tirus. Lalu kita harus bagaimana? Ibu? Kak Randy sudah kabur meninggalkan kita.
Aku takut sekali, jawab Bella dengan suara bergetar menahan tangis. Ibu Ratna menarik napas panjang, menelan sisa-sisa ludahnya yang terasa pahit. Ia tahu hanya ada satu jalan keluar dari penderitaan ini, meskipun jalan itu mengharuskannya untuk merangkak dan mengemis. Kita harus mencari Melati. Kita akan pergi ke rumah pribadinya. Hanya dia satu-satunya orang yang memiliki uang untuk membayar semua utang ini. Ibu bersedia bersujud di kakinya asal kita bisa makan dan terbebas dari ancaman pembunuhan ini. Saat langit masih gelap dan lingkungan perumahan masih sepi, Ibu Ratna dan Bella mengendap-endap keluar dari rumah. Mereka mengenakan pakaian yang jauh dari kata mewah, membungkus wajah dengan masker dan kacamata hitam agar tidak dikenali oleh orang-orang suruhan penagih utang. Dengan sisa uang receh yang mereka temukan di laci meja, mereka menaiki angkutan umum menuju rumah pribadi Melati. Perjalanan terasa sangat panjang dan melelahkan bagi Ibu Ratna yang tidak terbiasa berdesak-desakan di kendaraan umum. Namun, harapan untuk mendapatkan pertolongan membuat kakinya terus melangkah. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di depan rumah mewah milik Melati. Rumah besar dengan taman asri itu terlihat sangat megah dari luar pagar besinya yang menjulang tinggi. Namun, langkah Ibu Ratna mendadak terhenti dan tubuhnya seketika kaku. Matanya terbelalak menatap sebuah pemandangan yang menghancurkan satu-satunya harapan yang ia miliki. Pintu gerbang rumah itu terkunci rapat dengan gembok besar. Halamannya kosong tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Dan yang paling menyakitkan adalah sebuah spanduk berukuran sangat besar yang terpasang membentang di depan pagar besi. Di atas spanduk itu tertulis dengan huruf kapital yang sangat jelas. Dijual. Ibu Ratna jatuh terduduk di atas trotoar depan rumah itu. Ia meremas kepalanya sendiri, menjerit tertahan menumpahkan segala rasa frustrasi dan keputusasaan yang tidak terbendung lagi. Rumah tempat mereka berniat mengemis belas kasihan ternyata sudah kosong ditinggalkan penghuninya. Melati benar-benar telah memutus semua jejak, meninggalkan mereka tenggelam dalam lautan utang tanpa ampun. Bella ikut bersimpuh di samping ibunya, menangis sejadi-jadinya meratapi akhir dari hidup enak mereka yang kini berubah menjadi neraka. Keputusasaan menyelimuti Ibu Ratna dan Bella saat mereka duduk terpuruk di atas trotoar depan rumah kosong berlambang spanduk penjualan itu. Angin yang berhembus terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang mereka yang sudah lemas karena kelaparan dan kelelahan. Harapan untuk segera menemukan Melati dan meminta belas kasihan menghilang begitu saja layaknya asap. Namun, bayangan tentang para pria bertubuh besar yang menggedor pagar rumah mereka membawa kembali rasa takut yang luar biasa. Ibu Ratna tahu bahwa kembali ke rumah sama saja dengan menyerahkan diri ke dalam kandang singa lapar. Mereka tidak punya pilihan lain selain terus mencari keberadaan mantan menantunya itu, bagaimanapun caranya. Bella tiba-tiba teringat sesuatu. Saat ia masih sering membanggakan kakaknya di depan teman-teman kampusnya, Randy pernah membawa sebuah map tebal berisi dokumen persetujuan bisnis. Waktu itu Randy dengan sombong mengatakan bahwa dokumen itu berasal dari kantor pusat istrinya yang terletak di sebuah kawasan pusat bisnis elit di tengah kota Surabaya. Bella mencoba mengingat nama gedung pencakar langit tempat perusahaan itu beroperasi. Ia memejamkan mata, memeras otaknya keras-keras, hingga akhirnya sebuah nama gedung perkantoran mewah melintas dalam ingatannya. Tanpa membuang waktu lebih lama, Bella segera menarik lengan ibunya untuk berdiri. Ia meyakinkan Ibu Ratna bahwa mereka harus pergi ke sana sekarang juga karena Melati pasti sedang bekerja di kantor pusat perusahaannya. Dengan sisa tenaga dan uang koin terakhir di kantong mereka, kedua wanita itu memaksakan diri melanjutkan perjalanan menuju kawasan perkantoran mewah yang menjulang tinggi ke langit. Sesampainya di kawasan pusat bisnis, pemandangan di sekitar mereka sangat kontras dengan kondisi mereka saat ini. Gedung-gedung tinggi berlapis kaca memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan mata. Orang-orang berpakaian kerja yang sangat rapi berjalan cepat dengan wajah sibuk masuk dan keluar dari lobi gedung dengan langkah penuh percaya diri. Ibu Ratna dan Bella berdiri di depan sebuah gedung raksasa dengan dinding marmer yang mengkilap elegan. Pakaian mereka tampak sangat kusam, lusuh, dan kusut setelah berhari-hari tidak dicuci dan berdesak-desakan di angkutan umum. Wajah mereka pucat pasi, rambut berantakan, dan mata mereka bengkak karena terlalu banyak menangis. Mereka terlihat seperti gembel yang tersesat di istana raja.
Mengabaikan rasa malu dan tatapan aneh dari orang-orang yang melintas, Ibu Ratna melangkah masuk melewati pintu putar kaca gedung tersebut diikuti oleh Bella dari belakang. Udara dingin dari pendingin ruangan lobi yang sangat luas itu menyambut mereka. Lantai marmer yang bersih memantulkan bayangan mereka sendiri. Di bagian tengah lobi terdapat meja penerima tamu yang dijaga oleh beberapa staf berpakaian seragam rapi serta beberapa petugas keamanan berbadan tegap yang berjaga di berbagai sudut ruangan. Ibu Ratna bermaksud berjalan menuju meja penerima tamu untuk menanyakan ruangan Melati. Namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sebuah rombongan yang baru saja keluar dari arah pintu khusus pegawai eksekutif. Di tengah rombongan itu, berdirilah sosok yang sangat mereka kenal. Melati berjalan dengan langkah yang sangat anggun dan penuh wibawa. Penampilannya sungguh memukau. Ia mengenakan setelan pakaian kerja formal yang dirancang khusus dan membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan hijab yang tertata sangat rapi dan elegan. Wajahnya memancarkan aura ketenangan, kecerdasan, dan kekuasaan mutlak. Melati sedang berbicara santai dengan beberapa pria dan wanita yang terlihat sangat menghormatinya. Beberapa staf berjalan di belakangnya, membawa catatan dan komputer tablet, siap mencatat setiap perintah yang keluar dari bibirnya. Pemandangan ini sangat bertolak belakang dengan citra wanita kampung yang selama ini selalu menempel dalam benak Ibu Ratna. Sang menantu yang selalu ia suruh mencuci piring di dapur kini berdiri di puncak menara kekuasaan, memerintah banyak orang penting di gedung raksasa ini. Melihat satu-satunya penyelamat mereka sudah berada di depan mata, Ibu Ratna kehilangan akal sehatnya. Semua urat malunya terputus. Tanpa memedulikan tempat dan puluhan pasang mata yang sedang berlalu lalang di lobi mewah itu, Ibu Ratna berlari menerobos kerumunan orang. Ia meneriakkan nama Melati dengan suara melengking yang memantul di dinding marmer ruangan luas itu. Bella ikut berlari di belakang ibunya sambil menangis histeris. Keributan mendadak ini segera menarik perhatian seluruh orang di lobi, termasuk para jajaran petinggi perusahaan yang sedang berjalan bersama Melati. "Melati, tolong kami. Melati, maafkan ibu. Maafkan kami," jerit Ibu Ratna sambil merentangkan kedua tangannya. Sebelum Ibu Ratna dan Bella berhasil menyentuh tubuh Melati, 3 orang petugas keamanan bertubuh kekar segera berlari dan memblokir jalan mereka. Petugas keamanan itu menahan bahu Ibu Ratna dan mendorong Bella mundur untuk menjaga jarak aman dari pimpinan mereka. Ibu Ratna meronta-ronta dengan tenaga seadanya. Air matanya bercucuran membasahi wajahnya yang kuyu. Ia menangis meraung-raung, memohon ampunan, menceritakan tentang para pria kasar yang mau membunuhnya, dan memohon agar Melati melunasi utang-utangnya. Bella juga ikut berteriak meminta maaf, mengakui semua kesombongannya selama ini. Mereka berdua menciptakan tontonan yang sangat memalukan, disaksikan oleh ratusan karyawan dan pengunjung gedung. Melati menghentikan langkahnya. Ia mengangkat satu tangannya dengan tenang, memberikan isyarat kepada rekan-rekan bisnisnya untuk menunggu sebentar. Ia kemudian memberikan anggukan kecil kepada petugas keamanan agar membiarkan 2 wanita lusuh itu mendekat. Petugas keamanan melepaskan pegangannya, namun tetap berdiri siaga di samping Melati. Ibu Ratna tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai marmer yang dingin. Wanita yang selalu mengagungkan status sosialnya itu kini bersujud mencium ujung sepatu Melati. Ia memeluk kaki mantan menantunya itu erat-erat sambil terus menangis terseduh-seduh. "Ibu mohon, Melati. Ibu sadar ibu salah besar selama ini. Ibu sering menghinamu dan merendahkanmu. Tapi tolong selamatkan kami kali ini saja. Lunasi utang Bella. Orang-orang itu akan merampas rumah ibu dan membunuh kami jika utang puluhan juta itu tidak dibayar hari ini juga. Ibu janji akan menjadi mertua yang baik. Ibu janji akan menyuruh Bella menghormatimu. Tolong selamatkan keluarga suamimu, nak." Ratap Ibu Ratna dengan suara menyayat hati. Melati menatap tubuh bergetar mertuanya di bawah kakinya dengan pandangan datar. Tidak ada sorot iba, kasihan, atau kemenangan murahan di matanya. Hanya ada ketegasan absolut. Ia membiarkan Ibu Ratna menangis membasahi sepatunya selama beberapa saat, membiarkan wanita tua itu merasakan setiap detik penderitaan dari harga dirinya yang kini hancur berkeping-keping di depan banyak orang. Selama bertahun-tahun ia diam saat dihina, dan kini roda telah berputar dengan sangat sempurna.
Perlahan Melati membungkukkan tubuhnya yang berbalut pakaian mahal itu. Ia mendekatkan wajahnya ke arah telinga Ibu Ratna yang masih tertunduk di lantai. Suasana lobi mendadak hening. Seakan semua orang ikut menahan napas menunggu apa yang akan dikatakan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki ketajaman layaknya sebilah pedang, Melati membisikkan satu kalimat yang membuat darah di tubuh Ibu Ratna berhenti mengalir. Melati menatap wajah mertuanya yang bersimbah air mata dan keringat di lantai marmer lobi gedung perkantoran. Posisinya yang membungkuk membuat wajahnya sejajar dengan telinga Ibu Ratna yang masih terus menangis meraung-raung memohon belas kasihan. Suasana lobi yang sangat luas dan megah itu seketika menjadi sunyi senyap. Ratusan pasang mata karyawan dan tamu gedung yang sedang berlalu lalang kini tertuju penuh pada adegan memalukan di tengah ruangan. Mereka semua menahan napas menunggu apa yang akan dilakukan oleh salah satu pimpinan perusahaan paling dihormati di tempat itu kepada dua wanita berpenampilan sangat berantakan yang kini bersujud di bawah kakinya. Melati menarik napas panjang, menenangkan setiap detak jantungnya agar suaranya tidak terdengar bergetar sedikit pun. Ia sudah membuang jauh-jauh rasa hormat dan belas kasihan yang selama bertahun-tahun ia berikan secara cuma-cuma kepada keluarga suaminya. Sesuai perintah ibu di dapur, bisik Melati dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki ketajaman layaknya sebilah pedang yang langsung menusuk jantung Ibu Ratna. Saya tidak akan pernah lagi mengatur anak ibu, termasuk melunasi semua utang-utangnya yang menggunung. Ibu yang meminta saya untuk tidak ikut campur. Dan sekarang nikmatilah hasil didikan ibu sendiri. Bisikan itu terdengar begitu dingin dan final. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau permohonan maaf. Kalimat itu adalah vonis mati bagi kehormatan dan kelangsungan hidup Ibu Ratna beserta anak perempuannya. Mendengar kata-kata Melati, aliran darah di sekujur tubuh Ibu Ratna seakan berhenti mengalir. Tulang-tulangnya terasa lepas dari persendiannya. Wanita tua yang selalu memuja status sosial dan kekayaan itu kini benar-benar kehilangan tenaga. Bahkan hanya untuk sekadar mengangkat kepalanya, ia hanya bisa menatap nanar lantai marmer di bawahnya, menyadari bahwa kesombongannya selama ini telah menghancurkan satu-satunya jaring pengaman yang ia miliki. Bella yang berada tidak jauh dari ibunya kembali menangis histeris, menyadari bahwa mereka benar-benar sudah tamat. Melati tegakkan kembali tubuhnya dengan anggun. Ia membenarkan letak hijabnya yang sedikit bergeser dengan gerakan tangan yang sangat tenang dan elegan. Tanpa melirik lagi ke arah dua wanita yang masih tersungkur di lantai, Melati menoleh kepada komandan petugas keamanan yang sejak tadi berdiri siaga di dekatnya. Ia memberikan isyarat melalui sorot matanya yang tajam. Sang komandan mengangguk hormat, memahami perintah tanpa perlu ada kata yang diucapkan. Bersama beberapa petugas berbadan tegap lainnya, ia segera maju dan menarik lengan Ibu Ratna serta Bella untuk berdiri. Para petugas itu tidak mempedulikan tangisan atau rontaan Bella yang memohon ampun. Mereka menarik paksa kedua wanita itu agar menjauh dari pimpinan perusahaan, menyeret mereka menuju pintu keluar gedung agar tidak merusak pemandangan dan ketertiban lobi lebih lama lagi. Namun, sebelum para petugas keamanan berhasil membawa Ibu Ratna dan Bella keluar melewati pintu kaca berputar, sebuah keributan baru muncul dari arah pintu masuk. Seorang pria dengan kemeja kusut, rambut berantakan, dan napas tersengal-sengal berlari menerobos masuk ke dalam lobi. Pria itu adalah Randy. Wajahnya terlihat sangat kacau dan ketakutan. Ia rupanya menyusul ibu dan adiknya setelah mendapat kabar dari tetangga bahwa rumah mereka sudah dikepung oleh puluhan penagih utang berwajah garang. Randy tahu ia tidak bisa pulang ke rumah. Dan satu-satunya tempat ia bisa mencari perlindungan adalah tempat kerja istrinya. Saat ia melihat ibu dan adiknya sedang diseret oleh petugas keamanan, langkah Randy sempat terhenti. Namun, matanya kemudian menangkap sosok Melati yang berdiri tenang di tengah lobi bersama jajaran petinggi perusahaan. Melihat istrinya, Randy berlari mendekat dengan sisa tenaga yang ia miliki. Petugas keamanan yang berjaga di sekitar Melati bersiap untuk mencegatnya. Namun, Melati mengangkat tangan, memberi tanda untuk membiarkan pria pengecut itu mendekat. Randy berhenti tepat di depan Melati dengan napas terengah-engah. Bukannya membela ibu dan adiknya yang sedang menangis diseret keluar, Randy justru melakukan hal yang paling memalukan sebagai seorang pria. Ia menudingkan jari telunjuknya ke arah pintu keluar tempat Ibu Ratna dan Bella berada. Melati, ini semua salah mereka.
teriak Randy dengan suara keras, berusaha mencari simpati di depan istrinya dan semua orang yang melihat. Gara-gara ibu dan Bella menghinamu setiap hari, rumah tangga kita jadi hancur. Aku selalu menyuruh mereka untuk menghormatimu, tapi mereka tidak pernah mau dengar. Mereka yang serakah, mereka yang gila harta, bukan aku. Tolong maafkan aku, Melati, aku suamimu. Aku akan meninggalkan mereka berdua dan kita bisa hidup bahagia berdua saja. Tolong jangan tinggalkan aku. Randy memohon dengan sangat menyedihkan. Ia rela membuang ibu kandung dan adik kandungnya sendiri ke jalanan demi menyelamatkan dirinya dari kemiskinan. Ia berharap dengan menyalahkan keluarganya, Melati akan luluh dan menerimanya kembali. Ibu Ratna yang masih meronta di ambang pintu keluar mendengar dengan sangat jelas ucapan anak laki-laki kebanggaannya itu. Hati Ibu Ratna benar-benar hancur menjadi debu. Anak yang selalu ia puja, ia bela mati-matian, dan ia banggakan kepada semua orang kini membuangnya begitu saja demi harta seorang wanita yang selalu mereka panggil kampungan. Bella menjerit memaki kakaknya dengan kata-kata kasar, menyebut Randy sebagai pria paling tidak berguna di dunia. Melati menatap wajah suaminya dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa jijik yang sangat mendalam mengalir di setiap aliran darahnya melihat tingkah laku pria di hadapannya ini. Selama bertahun-tahun ia mengorbankan segalanya, merendahkan dirinya sendiri, dan bekerja banting tulang hanya untuk menjaga harga diri pria ini di depan keluarganya. Namun, di saat krisis melanda, pria ini menunjukkan sifat aslinya yang sangat pengecut, licik, dan rela mengorbankan darah dagingnya sendiri demi uang. Randy sama sekali tidak memiliki nilai sebagai seorang suami, apalagi sebagai seorang manusia. Kamu pikir aku akan menerima pria yang bahkan tega membuang ibu kandungnya sendiri demi uang? Tanya Melati dengan suara datar, namun menggema jelas di telinga Randy. Kamu tidak pernah membela aku saat mereka menghinaku di depan matamu, dan sekarang kamu pura-pura membelaku saat uangmu sudah habis. Kamu bukan suami yang baik, Randy, dan kamu juga bukan anak laki-laki yang berbakti. Kamu hanyalah benalu yang selalu mencari tempat untuk menumpang hidup. Randy terdiam kaku. Wajahnya memerah karena malu ditegur dengan sangat keras di hadapan banyak orang. Ia membuka mulutnya mencoba merangkai alasan baru, namun Melati tidak memberinya kesempatan lagi. Melati memberikan isyarat kepada asisten pribadinya, Maya, yang sedari tadi berdiri di belakangnya. Maya maju satu langkah dan menyerahkan sebuah map tebal berwarna coklat kepada pimpinannya. Melati mengambil map itu dan melemparnya tepat ke dada Randy dengan gerakan cepat. Map tebal itu menghantam dada Randy dan jatuh berantakan ke lantai, menampilkan lembaran-lembaran kertas resmi dengan cap dari pengadilan agama. Itu adalah surat gugatan cerai dariku. Tanda tangani dan jangan pernah lagi menampakkan wajahmu di hadapanku. Perintah Melati dengan sangat tegas.